Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Sulis. Kali ini kita akan lanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang soal pembahasan Pusda. Kali ini paket yang kedua, kita mulai dari soal nomor 11. Nah, langsung saja agar waktunya tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke soalnya. Nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika f6 sama dengan negatif 18 dan f negatif 5 sama dengan 26, maka nilai dari f negatif 3 dari fungsi tersebut adalah, nah di sini kita punya fungsi yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian diketahui f6 sama dengan negatif 18. Nah, ini artinya bahwa X-nya diganti 6, maka menjadi 6A ditambah B sama dengan negatif 18. Kemudian diketahui yang kedua, F negatif 5 itu sama dengan 26. Ya, maka akan diperoleh negatif 5A ditambah B sama dengan 26. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A dan B. Ya, kalau ini kita kurangkan, di 6A dikurangi negatif 5A itu menjadi 11A. B kurangi B habis, negatif 18 dikurangi 26. Yaitu 44 negatif ya, negatif 44. Nah, sehingga di sini A diperoleh sama dengan negatif 44 dibagi 11 yaitu negatif 4. Nah, setelah kita temukan A, kita cari B. Ya, cari B. Dari sini dari 6A ditambah B sama dengan negatif 18, hanya kita masukkan ke sini berarti 6 dikali negatif 4 ya, ditambah B sama dengan negatif 18. Sehingga negatif 24 ditambah B sama dengan negatif 18. Jika B-nya ketemu, yaitu negatif 18 ditambah 24. Yaitu 6. Nah, sehingga diperoleh fx-nya, fx sama dengan negatif 4 x ditambah 6. Jika kalau diminta untuk mencari f negatif 3, f negatif 3 itu sama dengan ya, negatif 4 dikali negatif 3 ya, ditambah 6. Maka diperoleh ini 12 tambah 6 sama dengan 18. Ya, jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 12. Ya, diketahui kelompok 3 bilangan berikut 12, 16, 20, 7, 24, 26, kemudian 8, 15, 18, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku adalah, jadi untuk sisi segitiga siku-siku itu berlaku bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat untuk C terpanjang. Nah,
Kita mulai dari I1. Ya, jadi dari I1, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat itu sama dengan ya, I144 ditambah 256. Jadi sama dengan 400. Sedangkan 20 kuadrat itu sama dengan 400 juga. Jadi karena ini sama, ya, maka ini I1 ini betul. Nah, karena I1 betul berarti kita akan cari I2 atau I4. I2 dan I4. Karena I1 sudah betul, maka pasti di sini ini salah. Ya. Karena ini ada tidak ada I1-nya. Nah, berarti kita akan cari I2. I2 itu I2 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah, di sini 49 ditambah 24 kuadrat, ya, 24 kuadrat itu sama dengan 576. Sehingga kalau kita jumlahkan, ya, itu sama dengan 625. Nah, sekarang 26 kuadrat itu sama dengan 676. Nah, di sini tidak sama, ya. Ini tidak sama. Berarti ini nomor 2 ini salah. Nah, berarti kalau nomor 1 benar, nomor 2 salah, maka di sini yang nomor 1 pasangannya yang lain itu adalah nomor 4. Dari nomor 4 ini betul. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini langkah singkat. Ya. Jadi kita tidak perlu mencari kebenaran dari I3 maupun I4. Ya, cukup kita mencari I1 dan I2. Nah, ini nanti akan kelihatan di pilihannya, ya, di pilihan. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 13. Ya. Nomor 13 di sini. Pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Ya, jadi di sini ada titik O. Ini titik O, pusat lingkaran. Kemudian besar sudut BAD. BAD ini adalah berapa? Ya, karena di sini diketahui sudut COB itu sama dengan 110. Berarti sudut BOD, ya, BOD itu sama dengan 180, ya, karena ini kan sudut lurus dikurangi 110, jadi sama dengan 70. Nah, sudut BAD itu kan sama dengan, ini kan sudut keliling yang menghadap busur BD, sedangkan ini sudut pusat menghadap busur BD juga. Maka sama saja dengan setengah kali sudut BOD. Jadi sama dengan setengah dikali 70, jadi sama dengan 35 derajat. Nah, jawabannya adalah B. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi untuk soal nomor selanjutnya, 14.
sebuah kardus tertutup mempunyai ukuran 15 cm, 10 cm, dan 8 cm. Jika ke dalam kardus tersebut akan dimasukkan kubus yang berukuran 5 cm, maka banyaknya kubus yang dapat ditampung adalah, ini berarti kita bandingkan volumenya. Jadi banyak kubus itu sama dengan volume kardus dibagi dengan volume kubus. Ini sama dengan ini 15 dikali 10 dikali 8 dibagi 5 kali 5 dikali 5. Ini 3, kemudian 10 bagi 5, 2. Nah, sehingga sama dengan ini 6 dikali 8 per 5, atau sama dengan 48 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 9, ya, 9, berapa. Jadi kalau kita ada 9 kubus, kalau ditambah 1 sudah tidak muat, berarti akan menampung kubus sebanyak 9, ya, 9 kubus. Jawabannya adalah A. Jadi walaupun ketemunya 9, berapa gitu, maka jawabannya tidak 9, tapi karena kubusnya itu kan tidak bisa dibelah, ya. Jadi karena 9 kubus ditambah belahan kubus, maka belahan kubusnya tidak terpakai atau tidak mungkin dimasukkan karena kubusnya harus penuh. Oke, kita lanjut lagi nomor 15. Suatu kelas terdiri dari 40 orang siswa. 25 siswa gemar bermain basket, 20 siswa gemar bermain voli, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Jika seorang siswa dipilih, maka peluang yang terpilih gemar bermain basket dan voli adalah, maka di sini kita cari dulu berapa orang yang gemar bermain basket maupun voli. Jadi kita buat diagram Venn dulu. Di sini basket, di sini voli. Kemudian yang tidak gemar bermain itu di luar, yaitu 3. Kemudian di sini yang kita cari X itu, kemudian yang bermain basket itu ada 25, berarti di sini 25, tapi di sini ada X, maka di sini kurangi X. Kemudian volinya 20, ya, kurangi X, maka akan diperoleh 25 kurangi X ditambah X ditambah 20 kurangi X ditambah 3 harus sama dengan jumlah keseluruhan, yaitu 40. Jika akan diperoleh, ya, di sini ini habis 45, 48 kurangi X sama dengan 40. Maka ini negatif X-nya sama dengan 40 dikurangi 48 negatif 8. Jadi X-nya sama dengan 8. Jadi peluang basket dan voli, ya, basket dan voli itu sama dengan ini 8 dibagi keseluruhan, yaitu bagi 40 atau sama dengan 1/5. Ini peluangnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 16. Ini adalah persamaan perpangkatan. 3 dipangkatkan 2X ditambah 3, ya, sama dengan 1/27 dipangkatkan X kurangi 3. Nah, di sini kita tulis ulang 3 pangkat 2X ditambah 3. Kemudian 1/27 itu berarti sama saja dengan 1/3 pangkat 3 atau
bisa kita tulis 3 pangkat negatif 3. Kemudian ini X pangkat X 3. Sehingga diperoleh 3 pangkat 2X ditambah 3 sama dengan 3. Ini dikalikan jadi negatif 3X ditambah 9. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3, maka kita samakan pangkatnya 2X ditambah 3 itu sama dengan negatif 3X ditambah 9. Sehingga diperoleh, ini pindah ke sana, yaitu 2X. 2X ditambah 3X sama dengan 9 dikurangi 3. Jadi 6X sama dengan 5X maksud saya, 5X sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 6/5 atau sama dengan 1/5. Jawabannya adalah B. Oke, saya kira masih cukup mudah. Ini kita akan lanjutkan soal berikutnya, yaitu ini. Soal berikutnya nomor 17. Oke. Diketahui sebuah segitiga siku-siku jika panjang sisi siku-siku adalah X ditambah 2 cm dan X kurangi 5 cm, maka sisi hipotenusanya adalah X ditambah 3 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah. Jadi karena di sini masih dalam bentuk aljabar, kita punya rumus bahwa segitiga siku-siku berlaku rumus teorema Pitagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya adalah hipotenusa. Maka di sini X ditambah 2 dikuadratkan ditambah X kurangi 5 dikuadratkan harus sama dengan X ditambah 3 kuadrat. Nah, kita jabarkan. Jadi di sini X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Kemudian ditambah ini jabarkan X kuadrat kurangi 10X ditambah 25. Ini akan sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Baik, di sini menjadi X kuadratnya kita jadikan 1, atau ini kita pindah ke sana, jadi X kuadrat tambah X kuadrat kurangi X kuadrat. Jadi sama dengan X kuadrat. Kemudian 4X dikurangi 10X itu negatif 6X. Kemudian di sini pindah ruas jadi negatif 6X, maka menjadi negatif 12X. Kemudian 2 ditambah 25 itu 27 dikurangi 9, yaitu 18. Sama dengan 0. Maka akan kita cari X-nya. Nah, X-nya. Maka akan diperoleh di sini kalau kita faktorkan X, ya, kemudian di sini juga X, ya, sama dengan 0. 18 itu 18 itu 9 kali 2. Ini ada yang keliru, ya. Ini coba ini kita tadi 2 ditambah negatif 10 itu adalah negatif 8. Negatif 8 dikurangi negatif 8 benar ya. 4 negatif 6 negatif 6
kurang 6, 12. Betul ya. 27 kurangi 9, 18. Oke, itu berarti 18 itu bisa 6 kali 3, bisa 9 kali 2, 9 kali 2. Oh, ini ya. Jadi X tambah 2 dikuadratkan, itu di sini X kuadrat tambah 4X, ini ditambah 4. Ya, jadi bukan 2, berarti di sini 29, ini 29 kurangi 9 itu 20. Ya, di salah perhitungan. Di sini 20 berarti 2 kali negatif 2 dengan negatif 10. Ya. Jadi X-nya itu sama dengan X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 10. Kalau X-nya sama dengan 2, maka sisinya, ya, jadi X sama dengan 2, maka sisinya itu di sini 2 tambah 2, 4, kemudian 2 kurangi 5 itu negatif 3, 2 tambah 3 itu 5. Dan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena di sini negatif, tidak mungkin ada panjang itu negatif. Nah, sekarang untuk X sama dengan 10, berarti sisinya itu 12, 10 kurangi 5 berarti 5, kemudian 10 tambah 3 itu 13. Ya, jadi ini sisi siku-sikunya, maka luas segitiga, luasnya itu ya 12 dikali 5 dibagi 2. Ya, bagi ini 6, berarti 6 kali 5, 30. Ya, jadi luasnya adalah 30 cm persegi. Jadi ini sentimeter ya, sentimeter. Ya, jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya, yaitu nomor 18. Grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak 1, negatif 4 dan melalui 2,3 negatif 3 adalah, nah, di sini berarti sumbu simetrinya itu adalah 1. Jadi sumbu simetri itu kan X sama dengan min B per 2A. Nah, sekarang untuk yang A, ya, untuk yang A itu X-nya sama dengan min B, itu berarti min 2 per, ini pakai min ya, min 2 per 2 kali 1, berarti sama dengan 1. Nah, jadi A-nya mungkin betul. Yang B, X sama dengan min 1 per 2 kali 1 sama dengan setengah, berarti ini salah. Nah, jadi ini bisa betul, bisa salah. Yang C, maaf, nomor A tadi min 2 dibagi 2 kali 2, jadi ini setengah ya, setengah. Ini juga salah, harusnya kan 1. Yang C sekarang, yang C itu X sama dengan negatif 2 per 2 kali 1. Jadi ini sama dengan 1. Ya, betul. Begitu juga yang D, ini X juga sama dengan
negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan 1. Jadi betul. Berarti ini C dan D ini ada peluang untuk benar, yang A dan B ini salah. Nah, kemudian karena puncaknya itu adalah negatif 4, nilai maksimumnya negatif 4, maka di sini kita masukkan, ya, jadi kita masukkan X sama dengan 1. Jadi untuk X sama dengan 1, ini kita pilih yang C dulu, ya, yang C, berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 4. Ini sama dengan 1 kurangi 2 itu negatif 1, negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 5. Jadi harusnya negatif 4, berarti ini salah. Nah, kita coba yang D. Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ya, dikurangi 3. Ini sama dengan negatif 4. Jadi ini sama ya dengan ini. Maka jawabannya adalah D. Oke. Baik, kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 19. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H meter, setelah T detik ditentukan dengan rumus HT sama dengan 60 T dikurangi 6 T kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, nah ini tinggi maksimum, kita ingat bahwa tinggi maksimum itu atau HT maksimum itu rumusnya adalah D dibagi min 4A. Nah, sekarang ya, D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. B-nya 60, berarti 60 kuadrat. Ya, 60 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 6 dikali 0, karena C-nya sama dengan 0, dibagi negatif 4 kali negatif 6. Nah, diperoleh di sini 60 kuadrat. Ya, atau 60 dikali 60 per 4 kali 6. Ya, jadi ini kan negatif kali negatif jadi positif. Kalau ini saya bagi itu 15, di sini 10. Jadi sama dengan 150. Jadi tinggi maksimumnya adalah 150. Jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Soal nomor 20. Perhatikan gambar, Faza akan membuat topi ulang tahun dari kertas karton seperti gambar. Luas karton yang diperlukan untuk membuat 10 buah topi tersebut adalah, nah kita cari luasnya di sini ya. Kita cari luasnya, luasnya adalah luas selimut kerucut dan luas bagian lingkaran ini. Kalau yang kecil ini kan berlubang karena topi, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam kepala. Ya. Jadi ini tidak dihitung luasnya. Jadi kita cari luasnya dulu. Luasnya itu sama dengan luas selimut, ya, ditambah dengan luas lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Luas selimut adalah PRS, karena di sini 14, maka ini 7, 24, maka S-nya itu sama dengan 25 ya, menggunakan triple Pythagoras, 7, 24, 25. Sehingga di sini PRS 22 per 7 kali R-nya 7 kali
S-nya 25. Kemudian ditambah pi R kuadrat. Nah, jadi kita keluarkan, jadi kan harusnya pi R besar kuadrat dikurangi pi R kecil kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarkan pi-nya menjadi ini R besar kuadrat kurangi R kecil kuadrat. Ya, di sini 22/7 ya, dikali R besarnya itu karena di sini diameternya 21 berarti 21/2 ya, dikali 21/2 dikurangi dengan 7 ya, 7 kali 7. Baik. Ini sama dengan ya 22 dikali 5 22 dikali sama dengan 550. Nah, kemudian di sini ini bisa kita kita bagi gitu ya. Nah, jadi 22 dikali di sini kalau dibagi 7 itu 3 dikali 21 63/4 dikurangi ini berapa, 7 kali 7 dibagi 7 ya 7. Nah, gitu. Nah, jadi akan diperoleh, saya taruh di sini ya. Sama dengan 550 ditambah ini 22 atau ya 22 dikali 63 bagi 4 itu 15 3/4 atau 15,75 ya, dikurangi dengan 7 ya, sama dengan 550 ditambah 22 dikali 8,75 ya, sama dengan kita cari 22 dikali 8,75 sama dengan 192,5. Jadi ini berapa ini ya? Kalau ditambah dengan 550 itu hasilnya 742,5. Sehingga kalau membuat 10 buah, ya, jadi kalau membuat 10, jadi kalau 10 buah topi itu sama dengan, ya tinggal kalikan, 10 dikali 742,5 sama dengan 7.425 buah. Jadi di sini ada tidak? Nah, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Nah, demikian kita sudah selesaikan sampai soal nomor 20. Semoga bisa dipahami. Maka untuk partai yang kedua, saya kira cukup ini dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan bahas soal untuk paket yang kelima. Jadi yang paket keempat sudah selesai.
Begitu, karena ini sudah mendekati hari H untuk ujian sekolah, maka saya berdoa semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar, sukses, dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.